Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video saya. Nah, ini adalah video lanjutan tutorial aplikasi LCMIL buat kader TPK di tahun 2023. Ini lanjutan video sebelumnya. Sudah saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Video sebelumnya adalah video aplikasi LCMIL untuk teman-teman yang menjadi admin baik di level kabupaten maupun level kecamatan. Nah, video kali ini saya akan buat nanti video tutorial buat ibu-ibu kader TPK. Jadi nanti ibu-ibu kader TPK akan menggunakan LCMIL versi 2 juga, dan akan berbeda dengan LCMIL versi yang pertama. Mungkin buat ibu-ibu yang baru pertama kali nonton video saya, perlu saya informasikan bahwa LCMIL di tahun 2023 ini sudah bisa mengakomodir nanti ibu hamil, ibu pasca salin, pus, dan balita. Jadi nanti data-data tersebut di inputnya di aplikasi LCMIL saja, tidak menggunakan Google Form lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun lalu ibu-ibu menginput data aplikasi data ibu hamil, ibu pasca salin itu melalui Google Form. Nah, tahun ini kita sudah menggunakan aplikasi LCMIL. Nah, hari ini akan saya buatkan tutorial singkatnya untuk ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang menjadi kader TPK nantinya, baik ibu bidan, ibu kader PKK, dan kader KB. Bagaimana sih menggunakan nanti aplikasi LCMIL di yang versi 2 ini. Jadi ibu-ibu sekalian, perlu saya informasikan nanti untuk mengentry data sasaran kita, ibu-ibu menggunakan handphone, baik Android ataupun iPhone. Ibu-ibu menggunakan handphone walaupun menggunakan browser juga, karena kalau di PC nanti ada settingan tambahan. Sebenarnya bisa teman, ada settingan tambahan. Nah, biar gampang sebaiknya ibu-ibu nanti gunakan di handphone saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah buatkan, sudah recordkan bagaimana sih nanti menggunakan aplikasi LCMIL ini di tahun 2023 ini. Oke, ini waktunya baru saya jalanin kan ya. Itu pengantarnya, jadi kita langsung saja ibu-ibu sekalian, seperti apa aplikasinya di tahun ini. Oh iya, lupa. Jadi izin saya sampaikan bahwa nanti ibu-ibu akan menggunakan alamat web yang sama, lcmil.bkkbn.go.id nantinya. Nah, tapi untuk yang sekarang sampai hari ini saya buat video tanggal 21 Februari 2023, itu masih menggunakan versi latihan. Kenapa kita menggunakan versi latihan? Karena kita masih melatih teman-teman fasilitator tingkat kecamatan, fasilitator tingkat kabupaten yang nantinya akan melatih ibu-ibu kader TPK. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pengembang dan teman-teman pusat, bahwa aplikasi ini akan launching nanti di tanggal 1 Maret. Nah, yang untuk versi yang sekarang saya demokan, yang mungkin nanti pada saat latihan dia alamat webnya akan berbeda karena akan menggunakan versi latihannya. Tapi kalau yang sebenarnya nanti sama saja, ibu-ibu akan menggunakan alamat yang sama dengan LCMIL di tahun lalu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan informasi tambahan kapan aplikasi ini launching dan bisa digunakan oleh ibu-ibu. Ya, silakan nanti pantangin saja terus channel ini. Kalaupun saya tadi tidak buat status, nanti seenggaknya saya buat video klarifikasi nantinya, ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi nanti kalau ibu-ibu sudah login ya, ini di screen ibu-ibu sekalian nanti akan muncul, ini dia, saya terlalu udah ini ya, udah login. Kita log out dulu. Oke, ini udah ini ya. Ntar ibu-ibu. Bentar. Kok jadi ini?
Oke. Oke, jadi kalau nanti ibu-ibu login, maksudnya masuk ke aplikasi LC Mail yang diakses melalui handphone, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti akan dibuatkan user oleh teman-teman kita. Jadi Bapak Ibu akan dibuatkan user TPK-nya nanti Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ya, rata-rata ibu-ibu yang menjadi kader. Nah, dan nanti akan login ke akunnya masing-masing. Akunnya dibuatkan oleh admin masing-masing, atau kalau nanti data sudah ditarik, ibu-ibu bisa menggunakan akun yang lama. Tapi untuk sementara ya ibu-ibu, karena ini saya klarifikasi, saya buat video ini tanggal 21, sampai hari ini dashboard ibu-ibu atau tampilan LC Mail ibu-ibu masih sama seperti tahun lalu. Jadi untuk sementara sampai video ini saya buat, itu masih mengakomodir untuk chatin. Nah, ini nanti akan digunakan insya Allah tanggal 1 Maret ibu-ibu sudah bisa menggunakan. Saya buat video tutorial ini biar ibu-ibu bisa belajar dulu, ibu-ibu bisa memperhatikan seperti apa sih nanti mekanisme kerja yang akan ibu-ibu lakukan pada saat mengentry data di aplikasi LC Mail nantinya. Oke, jadi ibu-ibu nanti silakan login menggunakan akun ya. Nah, tadi saya udah buat akunnya, login. Nah, nanti ini tampilannya akan seperti ini. Nanti ada data calon pengantinnya, ibu-ibu, ada nanti pasangan usia suburnya, ibu hamil dan sebagainya. Ini contohnya kita lihat datanya. Kita klik. Nah, di bagian bawah, kalau ibu-ibu lihat di bagian bawah ini ada menu beranda, nanti ada chatin, ada push, ada bumil, ada ibu pasca salin, ada balita. Nah, ini coba kita klik data-data yang ada di sini, calon pengantin, ini sekian datanya. Ini akan sesuai dengan data ibu-ibu nantinya ya. Data-data yang ada di wilayah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada chatin 5 orang, nanti akan muncul di sini berapa orang berisiko, berapa yang tidak, berapa laki-laki dan perempuan. Nah, untuk memasukkan datanya, nanti ibu-ibu memasukkan data sasaran kita, nanti kita ada di bagian atas. Ini kita lihat dulu menu-menunya ya. Menu-menu yang ada di LC Mail. Nah, klik ini tambah sasaran. Daftar sasaran maksudnya. Nah, akan muncul nanti menu, ada chatin, ada, maaf bentar. Oke. Oke, ini ya Bapak Ibu, di bagian atas ini ada daftar sasaran. Nah, ibu-ibu klik bagian itu. Nanti kalau untuk memasukkan data sasaran kita, nah di sini ada beberapa jenis yang akan kita daftarkan nantinya. Ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada pasca persalinan, terus nanti balita 0 sampai 59 bulan. Nah, kita pilih salah satu, siapa yang mau kita entry. Jadi nanti ibu-ibu akan memasukkan data. Kalau yang didampingi calon pengantin, yang diklik ini. Kalau yang didampingi nanti ibu hamil, diklik nanti bagian ibu hamilnya. Nah, ibu klik, terus nanti buka formulirnya. Nah, di sini ibu-ibu tinggal memasukkan biodata dari calon pengantin. Nih saya buat contohnya ya. Ini contoh nama pengantinnya, kita buat Ibu Afranisa. Oke, kita masukkan nicknya. Masukkan nick, tempat lahir, tanggal lahir. Kita masukkan ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu nanti boleh ya pada saat nanti pendampingan boleh menggunakan video ini sebagai panduan ibu-ibu sekalian. Oh ya, ini untuk tanggal lahir atau yang membutuhkan tanggal, dia harus pakai strip, misalnya tanggal, strip bulannya, strip tahun. Terus masukkan nomor handphone, alamatnya. Sesuaikan saja dengan wilayah ibu-ibu nanti di wilayah masing-masing. Terus nanti masukkan juga. Nah, di sini ibu-ibu di aplikasi yang sekarang kita memasukkan langsung 2 berpasangan sekaligus.
Jadi kalau yang lama ya, kalau di versi yang lama si Catin dia hanya memasukkan biodatanya sendiri. Nah, sini kita juga masukkan pasangannya. Nih contohnya nih, tadi Bu Afranisa kita isikan nama pasangannya Febri Hussein. Kita kasih contoh ya. Masukkan nicknya. Terus nanti tempat lahir. Nah tanggal lahirnya diisi harinya dulu, tanggal tanggal berapa, strip bulan, strip tahun. Oke, masukkan nomor WA, biodata sama seperti yang biasa kita masukkan biodatanya. Oke, di alamat namanya, terus nanti diisi wilayah Catinnya, wilayah Catin yang kita dampingi. Ya, misalnya kita tinggal pilih saja ibu-ibu, misalnya Riau atau provinsi lain, Lampung, sesuaikan saja dengan wilayah ibu-ibu sekalian. Oke, kita isi sampai ya, ini alamatnya lupa tadi ya. Silahkan nanti dipilih kabupaten kotanya. Ini kita isi kota Pekanbaru dulu ya untuk contoh. Oke, kota Pekanbaru. Nah, ini catatan juga nih. Ini kalau teman-teman pengembang lihat video saya, ini wilayahnya belum update sepertinya. Mudah-mudahan nanti di tanggal 1 Maret sudah update, karena kemarin yang di LC Mail versi lama tuh wilayahnya sudah update ya. Oke, kita sesuaikan ini Bapak Ibu sekalian, kelurahannya. Oke, kita masukkan kelurahan biodata sama seperti yang tahun-tahun lalu, tinggal masukkan nih kelurahan. Nih, tanggal pernikahan diisi. Oke, diisi semua data-data yang diminta, disesuaikan saja ibu-ibu. Nih, semua pertanyaannya dijawab. Nah, silahkan diisi misalnya pendampingan dan sebagainya. Oke. Oke. Bisa diikuti ya ibu-ibu, nanti kalau ada persoalan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Nah, berhasil kita entry, datanya udah kita simpan nih, dia masuk nanti. Nah, ini kan diagram kita sudah bertambah nih. Nah, untuk melihat datanya nanti kita back dulu saja, nanti dia akan masuk di rekap data di bawah. Ini kita klik nanti di bagian bawah Catin. Nah, masuk nih data Ibu Afranisa tadi. Nanti kita lihat, klik lagi lihat selengkapnya. Nah, inilah detailnya, detail data yang kita masukkan tadi. Ini beresiko tadi ya, ada yang beresiko. Kadar HB-nya tadi kurang dari 11 berapa ya, saya juga ini berapa ya, 11,5 ya, saya buat berapa tadi lupa. Oke, seperti itu ibu-ibu. Nah, ini kita isi pendampingan lanjutan. Nah, belum kayaknya. Oke, kira-kira seperti itu ibu-ibu. Jadi ini video sambil ini ya, jadi ada suara lain. Oke, nah ini kita isi lagi. Jadi data-datanya nanti diisi ibu-ibu. Misalnya dia sudah menikah nih tadi, kita isi tanggal berapa dia menikah. Tadi kan di sebelumnya nih, pendampingan sebelumnya itu
sebelum nikah. Ini di pendampingan selanjutnya anggap mereka sudah melangsungkan pernikahannya. Nah, dia kalau sudah menikah nanti datanya akan langsung pindah ke data bagian PUS, pasangan usia subur. Kalau ibu klik dia sudah menikah si chatin kita tadi. Kita lihat nih. Nah, ini pindah dia ke bagian PUS, udah masuk data. Ini cari contohnya Bu Afranisa tadi ya. Masuk ke PUS datanya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba yang lain ya. Kita daftarkan sasarannya yang lain. Nah, ini kita coba lagi ibu hamil. Oke. Nah, tinggal dimasukkan biodata ibu hamil. Nanti masukkan nicknya, nick ibu si ibu hamil. Nick, nama, alamat, tanggal lahirnya. Kita Oke, ini kita buat contohnya Bu Betty Sandra, ibu hamilnya. Alamatnya. Tanggalnya sama kayak tadi ya Bu ya. Untuk isi tanggal harus pakai strip. Tanggal, bulan, tahun. Oke, silakan diisi biodatanya. Nah, ini lumayan ini ya, ibu-ibu nantinya lumayan banyak entrian ibu-ibu nanti pada saat pendampingan ibu-ibu kader TPK. Jadi nanti silakan berbagi peran. Ya mungkin bagi beberapa sasaran gitu. Mungkin untuk Ibu Syia sekian, Ibu Bidannya sekian, Ibu kader PKK-nya sekian. Oke, kita balik ke sini, silakan dilanjutkan ngisi biodatanya. Nah, semuanya diisi saja. Ini jumlah anak. Jumlah anaknya tinggal diklik-klik saja ibu-ibu. Oke. Oke. Nah, tinggi badan, berat badan, silahkan diisi. Oke. Nah, isikan semua datanya. Nah, jadi nanti untuk hasil screeningnya berisiko atau tidaknya langsung aplikasi nanti akan menghitung sendiri ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tinggal memasukkan data yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Silahkan diisi. Oke. Nah, ini tinggal penyuluhannya apa Ibu ini misal mendapatkan fasilitasi rujukan, iya atau tidak, bantuan sosial tidak. Terus kita buatkan nanti tanggal kunjungan berikutnya. Diisi juga nanti catatan ya Ibu-ibu, catatan dari kader TPK. Ini tadi ada yang ya ini udah berhasil. Oke. Ini udah berhasil kita simpan. Nah, kita lihat nih di bawah di bagian ibu hamil udah masuk nih. Datanya Ibu Betty. Oke. Nah, nanti kalau mau pendampingan berikutnya kita klik pendampingan. Nah, ini tanggal kunjungan terakhir tanggal 85. Terus Ibu hamil tadi pada saat kita melakukan kunjungan lagi sudah melahirkan atau belum? Ini kita buat sudah ya. Oke, sudah. Statusnya lahir. Pertanyaan ini sama dengan Google Form kemarin, ibu-ibu. Rata-rata mirip sih, ibu-ibu. Jadi silakan diisi. Ini tanggal kunjungan hari ini. Kita buat formatnya sama, jangan lupa stripnya ya, ibu-ibu. Stripnya jangan sampai lupa.
Terus isikan data yang lain, kadar HB-nya, nanti tanggal melahirkannya juga diisi. Ini mohon maaf kalau nanti suaranya nggak terlalu jernih karena ini ada suara-suara lain di luar ruangan saya membuat video ini. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya ibu-ibu sekalian, dan bisa membantu ibu-ibu nanti menggunakan video ini sebagai panduan pada saat melakukan pendampingan nantinya. Oke, ini tanggal kunjungan hari ini, nggak salah, nik bayi nanti di sini nggak wajib sih nik bayinya. Ini saya coba asal-asalan aja. Nama bayi, oke, anak keberapa? Ini tadi karena anaknya kita buat D3 nih, anak keempat berarti ya. Jenis kelamin tinggal dipilih saja. Ya, kalau untuk tahapan ini rasanya ibu-ibu tinggal pilih saja tuh berat badan bayi berapa pada saat lahir, berapa panjangnya, berapa nanti umur dalam kandungan, cukup umur atau prematur, ada kelainan tidak. Oke, kondisi bayi segera menangis, riwayat tempat persalinan puskesmas kita buat. Oke, lowongannya bidan. Oke, cara persalinan normal. Oke, metode kontrasepsi. Oke, kita anggap ibu ini MOW ya, pasca persalinan ya, kita buat aja MOW, nggak beli MOW. Langsung berKB, tidak ingin anak lagi, ada 4 ya anaknya. Nanti silakan disesuaikan saja. Nah, ibu-ibu memberikan KIE ya, seorangan atau rame-rame, dikasih suplemen kah, ada rujukan tidak, dapat bantuan sosial tidak. Oke, diisi nanti tangga catatan kegiatan apa. Ini sesuaikan saja nanti catatan apa yang di catatan di sini. Oke, disimpan. Oke, udah masuk ibu-ibu, kita lihat nanti datanya di ibu hamil di bagian bawah. Udah masuk datanya ya, Ibu Betty. Oke, kita lanjut. Daftar sasaran ibu pasca persalinan lagi. Sama saja prinsipnya, ibu-ibu tinggal masukkan data saja, masukkan NIK. Buat NIK asal-asalan ya. Oke, 16 digit ya ibu-ibu. Tapi nanti jangan asal-asalan ngisi ya, ini karena video tutorial saja, ibu-ibu bisa boleh mengisi asal-asalan. Ini namanya kita buat lagi Ibu Astri nih pasca salin. Masukkan tanggal lahirnya, alamatnya nanti, alamat. Oke, kita masukkan alamatnya. Nomor HP-nya silakan ibu-ibu masukkan nomor HP ibu-ibu sekalian. Terus tanggal melahirkan tanggal berapa disesuaikan saja. Ya, saya rasa sebenarnya untuk ngisi ini ibu-ibu tidak terlalu rumit ya ibu-ibu. Mungkin untuk memulainya nanti ibu-ibu menggunakan aplikasi. Terus kalau nanti datanya nggak ada, itu yang agak kerepotan. Jadi intinya kalau nanti datanya ada, dilakukan pendampingan, soalnya ini gampang. Ini tolong pesannya siapa, tempatnya tadi puskesmas, salinannya normal sama dengan yang tadi ya, ibu hamil tadi. Kalau dia sudah melahirkan kita isikan lagi datanya, keadaan bayi nanti ditanyakan. Oke, menggunakan KB pasca salin tidak, ini kita buat kalau yang tadi contohnya ada ya, kalau suami menolak tidak boleh sama pasangan. Oke, apakah ibu memberikan KIE? Ya, seorang karena sendiri-sendiri. Rujukan tidak, bantuan sosial tidak. Oke, buat estimasi tanggal kunjungan berikutnya. Ibu-ibu buat tanggal berapa ibu-ibu bakal datang lagi, ibu-ibu sekalian. Oke, catatan nanti disesuaikan catatan. Oke, berhasil disimpan. Udah, kita lihat lagi di bagian bawah pasca salin. Nah, ini dia Ibu Asti tadi yang kita buat. Ini berisiko tadi ya, status pendampingan belum selesai. Jadi kita lihat selengkapnya. Ini tadi saya asal-asal isi datanya ibu-ibu. Jadi berisiko atau tidaknya nanti aplikasi langsung akan menilai ini berisiko atau tidak.
Ya maksudnya saya tadi asal-asalan isi gitu. Kalau ibu-ibu nanti sesuai data yang sebenarnya. Nah dari data itulah nanti dia akan muncul dia berisiko atau tidak. Ini tanggal kunjungan berikutnya, ini kunjungan kedua berarti ya. Nah kunjungan hari ini tanggal berapa? Contoh, terus nanti ini eh, penggunaan kawin sehari tidak. Pada saat berikutnya dia masih tidak, masih dilarang oleh suaminya. Oke. Komplikasi tidak. Isi sesuai dengan data ibu-ibu sekalian. Jadi nanti ya cara mengisinya seperti ini aja nanti ibu-ibu ya. Tinggal diklik, tinggal dipilih kalau ada yang isian ibu-ibu isi. Kalau udah ada pilihannya tinggal dikasih tanda di bagian ujungnya ya dan tidak. Nanti ada catatan kunjungan berikutnya nanti ibu pas kesalahan. Nah, oke, apa catatannya? Oh, ini kata nih berisi sebelum atau sama dengan today. Oh, oke, kita sesuaikan tanggalnya. Ini kita sesuaikan tanggal. Oke, sudah berhasil disimpan ibu pasca salinnya. Nah, kayak gini. Nanti akan ada kunjungan lanjutan. Nah, kita balik lagi nih ke dashboard. Kita lihat ini berita nih masih kosong. Oh iya, ini harus dicari ya. Oke, kita balik dulu ke dashboard. Nah, kita daftar nanti ya balita yang 0 sampai 59 bulan. Nanti silakan diisi nih. Mulai nick dari ibunya. Nicknya berapa? Silakan diisi. Oke. Ini contohnya asal-asalan lagi ya, ibu-ibu. Oke, nama si ibu Litisan berapa tadi lagi aja kita isi. Alamatnya, tanggal lahir si ibu, sesuaikan, nomor HP. Oh ya, ini kalau yang berbintang ibu-ibu, mudah-mudahan di screen ibu-ibu bisa lihat ya, yang berbintang itu wajib harus diisi, yang tidak berbintang boleh tidak diisi. Oke, kita isi biodatanya, metode kontrasepsi. Iya tadi kita samakan saja dengan tadi udah menggunakan MOW. Oke, menggunakan tidak ingin anak lagi, nama bayinya siapa? Oke, Akmal, salah ketik Akmal. Oke, nick bayi kalau ada, ini kan nggak wajib ya. Nah, tanggal lahir bayinya kita isi, tanggal berapa. Ini mudah-mudahan nggak ini ya, nggak ada suara-suara dari luar masuk ya. Oke, ibu sekalian, panjang bayi nanti ya, berat badan, ini jenis kelamin diisi, berat badan di sini sekarang udah jadi berapa dia, 5 kilo kali 3 5 3. Oh iya, ini saat lahir ya, maaf, prematur. Oke, apakah ada kelainan? Tidak, segera menangis. Oke. Dengan tanggal berapa nih? Eksklusif. Ya intinya data-data yang dulu kita masukkan di tahun lalu kita menggunakan Google Form, kita masukkan di sini. Tanggal pengukuran nih, balitanya diukur kapan. Ini tadi biodata saat lahir ya, ini saat ini. Nah, berapa sekarang, beratnya jadi berapa, panjangnya jadi 49, beratnya oke 5 kilo. Enggak tahu nih ya, ini BB-nya kurang atau enggak ya. Kita coba saja. Oke.
sesuai, kita isi aja sesuai. Tidak sesuai, oke. Seraja nih sih. Oke, imunisasi lengkap. KIE seorangan. Oke, tanggal kunjungan berikut, estimasi kapan ibu-ibu mau mengunjungi lagi. Oke. Oke, silakan udah diisi ibu-ibu. Ya, gitu sih ibu-ibu. Cara pengisiannya di datanya ya seperti itu. Ya, ibu-ibu silakan otak-atik. Jadi kira-kira nanti tampilannya seperti ini ya, ibu-ibu. Ya, kira-kira gitu ibu-ibu tutorial singkat saya untuk aplikasi LC Mill versi 2 ini, ibu-ibu sekalian. Jadi nanti ibu-ibu silahkan gunakan video saya ini untuk tutorial. Tapi kalau ada yang kurang lengkap, mungkin saya ada yang miss tadi menyampaikan beberapa, silahkan ditanyakan saja ibu-ibu sekalian. Apa yang perlu ibu-ibu tanyakan. Ini timer saya tadi kayaknya dari tadi error deh, balik-balik sendiri. Oke, yaudah. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian video saya tutorial aplikasi LC Mill versi 2 untuk ibu kader TPK. Mudah-mudahan ini sedikit membantu ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanya atau perlu buat video yang lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan nanti saya buatkan lagi lah ya. Yang kalau udah jalan nantinya. Ini kan baru pengenalan ya. Kalau udah jalan nanti saya buatkan lagi insya Allah. Jadi kira-kira gitu ibu-ibu. Mungkin ribetnya nanti ya karena banyak data yang ibu-ibu masukkan ya. Banyak data yang harus ibu-ibu, semakin banyak nanti sasaran ya. Ibu-ibu akan mengentry lebih banyak lagi. Ya itu tadi mungkin manage-nya ibu kelola saja dengan tim. Pembagian tugasnya nanti ibu-ibu sekalian. Siapa yang mengentry ini, siapa yang mengentry ini. Tapi datanya nanti harus valid, harus didampingi ya ibu-ibu. Gak boleh nanti asal-asalan ngisinya. Jadi tugas pertama ibu-ibu nantinya adalah meng-KIE sasaran kita. Kalau ibu hamil, chatin untuk memeriksakan kehamilannya. Memeriksakan diri kalau ibu hamil, memeriksakan kehamilannya. Kalau chatin nanti memeriksakan kesehatannya sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Jadi kalau sudah ada datanya, sudah ada hasil pemeriksaan, tinggal dimasukkan nanti di aplikasi. Itu saja mungkin dari saya ibu-ibu, mudah-mudahan sedikit membantu ibu-ibu kader TPK dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran kita. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu melakukan pendampingan kasus stunting di Indonesia bisa turun. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.